Gimana kalau cicilan itu bukan ke bank, tapi ke diri sendiri? Kebanyakan dari kita pengen punya barang impian, tapi langsung mikirnya dua, nunda terus atau nyicil. Padahal ada cara ketiga, belum beli barangnya, tapi udah mulai nyiapin uangnya. Di video ini, aku mau kenalin konsep cicilan pintar pakai sinking fund. Tanpa bunga, tanpa dikejar tagihan, dan yang paling penting, bikin hati lebih tenang waktu akhirnya beli. Kalau kamu pengen punya barang impian tanpa nyesel setelahnya, yuk lanjut nonton. Kenapa kita selalu kepikiran nyicil? Setiap kali pengen barang impian, pikiran kita biasanya langsung ke dua pilihan. Nunggu sampai punya uang atau nyicil. Masalahnya, nunggu terasa lama, sementara keinginan datang sekarang. Akhirnya cicilan jadi kelihatan seperti solusi paling masuk akal. Padahal seringkali yang kita kejar bukan barangnya, tapi rasa senang karena akhirnya punya. Nyicil bikin kita bisa dapat barang cepat, tapi sering lupa kalau setelah itu ada kewajiban bulanan yang diam-diam bikin keuangan jadi sempit. Di poin ini penting buat sadar dulu, yang bikin berat bukan selalu harga barangnya, tapi cara kita membelinya. 2. Kenalan dengan cicilan ke diri sendiri. Sinking fund. Selama ini, kalau dengar kata cicilan, yang kebayang pasti bank, bunga, dan tagihan bulanan. Padahal sebenarnya, kita bisa punya konsep cicilan yang jauh lebih sehat. Cicilan ke diri sendiri. Inilah yang disebut sinking fund. Sederhananya, sinking fund adalah uang yang sengaja kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk satu tujuan tertentu, sebelum barang atau kebutuhannya benar-benar dibeli. Jadi alurnya dibalik. Bukan beli dulu lalu pusing bayar, tapi siapin uangnya dulu, baru beli dengan tenang. Perbedaannya terasa banget. Di cicilan biasa, barang langsung di tangan, tapi pikiran jadi kepikiran tiap bulan. Di sinking fund, barangnya belum dibeli, tapi pikiran justru lebih tenang. Karena kamu tahu, setiap bulan kamu lagi mendekat ke tujuan, bukan menumpuk kewajiban. Yang sering bikin orang takut nabung itu bukan nominalnya, tapi rasa kok lama ya? Padahal justru dengan sinking fund, waktu itu bekerja buat kamu. Sedikit demi sedikit, tanpa bunga, tanpa tekanan, dan tanpa rasa dikejar-kejar. Sinking fund bukan soal menunda kesenangan, tapi soal mengubah urutannya. Kesenangan tetap ada, tapi datang dengan cara yang lebih aman dan lebih dewasa secara finansial. 3. Tentukan barang impian dan waktu belinya. Supaya cicilan ke diri sendiri ini jalan, yang pertama harus jelas itu tujuannya. Tentukan dulu, barang apa yang pengen kamu beli, harganya kira-kira berapa, dan mau dibeli kapan. Tujuan yang jelas bikin nabung terasa lebih masuk akal, bukan sekedar nanti juga kekumpul. Misalnya, kamu pengen HP seharga 6 juta dan pengen beli dalam 6 bulan. Dengan target waktu, kita jadi tahu langkah kecil apa yang perlu diambil tiap bulan. Di tahap ini, yang penting bukan cepat, tapi jelas dan realistis, supaya kamu nggak berhenti di tengah jalan. 4. Hitung nominal cicilan pintarnya. Setelah tahu barang apa yang mau dibeli dan kapan mau belinya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, ngitungnya. Tenang, ini bukan hitungan ribet. Justru harus dibuat sesederhana mungkin supaya bisa dijalanin. Caranya gampang. Harga barang dibagi jumlah bulan target. Misalnya, kamu pengen beli laptop 6 juta dan kamu targetkan 6 bulan. Berarti kamu perlu nyiapin sekitar 1 juta per bulan. Anggap angka ini sebagai cicilan ke diri sendiri. Bedanya, cicilan ini nggak ada bunga, nggak ada denda, dan nggak ada tekanan dari luar. Kalau di 1 bulan kamu cuma bisa nyisihin setengahnya, nggak masalah. Yang penting kamu tetap jalan, bukan berhenti total. Di sini mindsetnya penting. Ini bukan soal disiplin keras, tapi soal bikin rencana yang realistis. Lebih baik cicilan kecil tapi konsisten daripada target besar tapi bikin stres dan akhirnya ditinggal. Dengan ngitung di awal, kamu jadi tahu apakah barang itu masuk akal buat kondisi kamu sekarang, atau perlu waktu sedikit lebih lama. Dan justru di titik ini,
kamu lagi ngelatih diri buat ngambil keputusan finansial yang dewasa. 5. Pisahkan uang sinking fund dengan jelas. Banyak orang gagal nabung bukan karena nggak niat, tapi karena uangnya terlalu dekat. Kalau uang sinking fund masih nyampur sama uang harian, godaan buat pakai dulu sebentar itu besar banget. Dan biasanya yang sebentar itu nggak pernah balik lagi. Makanya, langkah penting di metode ini adalah memisahkan uang sinking fund dari uang sehari-hari. Kamu bisa pakai cara apapun yang paling nyaman. Rekening terpisah, e-wallet khusus, atau bahkan amplop digital atau fisik. Tujuannya bukan biar ribet, tapi justru biar uang ini punya identitas. Saat uang sudah dipisah, kita jadi lebih segan buat mengambilnya, karena tahu uang ini punya tujuan yang jelas. Di titik ini, kamu bukan cuma lagi nabung, tapi lagi melatih disiplin kecil setiap bulan. Dan disiplin kecil inilah yang nantinya bikin kamu bisa beli barang impian tanpa drama, tanpa utang, dan tanpa rasa bersalah. 6. Jaga konsistensi tanpa nyiksa diri. Yang bikin sinking fund berhasil itu bukan jumlahnya besar, tapi konsistensinya. Anggap cicilan ke diri sendiri ini seperti janji kecil ke masa depan. Kalau bisa, langsung sisihkan di awal setelah gajian, biar nggak kepakai kemana-mana. Tapi kalau suatu bulan kondisi lagi berat, nggak apa-apa kalau jumlahnya berkurang. Yang penting kamu nggak berhenti sama sekali. Metode ini bukan lomba cepat-cepat, tapi proses pelan yang bisa kamu jalanin lama. Sedikit demi sedikit, tujuan terasa makin dekat tanpa bikin hidup terasa sesak. 7. Beli dengan tenang tanpa rasa bersalah. Bagian paling memuaskan dari metode sinking fund itu bukan saat nabungnya, tapi saat akhirnya kamu benar-benar beli barang impian itu. Karena di momen ini, gak ada rasa deg-degan mikirin cicilan bulan depan. Gak ada pikiran, nanti nutupnya gimana ya? Semua sudah siap. Kamu beli barangnya dengan sadar, pakai uang yang memang sudah kamu rencanakan sejak awal. Dan yang sering orang rasain adalah rasa yang beda. Senang, tapi juga tenang. Tenang karena gak punya utang, gak ada beban setelah beli, dan tahu kalau keuangan kamu tetap aman. Di titik ini, kamu bukan cuma dapat barang, tapi dapat pengalaman baru soal uang. Kamu belajar bahwa punya barang impian gak harus lewat tekanan, dan menikmati hasil nabung itu rasanya jauh lebih memuaskan daripada beli cepat tapi penuh beban. Pengalaman ini biasanya bikin kita berubah. Ke depan, kita jadi lebih sabar, lebih sadar, dan lebih bijak setiap kali pengen sesuatu. Karena ternyata, cara kita membeli sesuatu bisa ngaruh besar ke rasa tenang dalam hidup kita. Kadang yang bikin hidup kita berat bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu sering bikin keputusan cepat tanpa persiapan. Lewat sinking fund, kamu lagi belajar satu hal penting. Gak semua keinginan harus dituruti sekarang, tapi semua keinginan layak dipersiapkan. Mencicil ke diri sendiri itu bukan soal menahan bahagia, tapi soal memberi waktu supaya bahagia itu datang tanpa ninggalin beban di belakang. Dan setiap rupiah yang kamu sisihkan hari ini, sebenarnya sedang kamu titipkan ke diri kamu di masa depan. Kalau video ini ngebuka cara pandang baru soal beli barang, kamu boleh klik like, bukan buat aku, tapi buat ngingetin diri sendiri kalau kamu lagi belajar beli dengan tenang. Dan kalau kamu pengen bareng-bareng belajar ngatur uang tanpa utang, tanpa panik, kamu bisa subscribe. Pelan-pelan, kita cicil impian ke diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.